Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Nurdiana dari Prodi FWN. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai reformasi birokrasi tentang penerapan pemangkasan eselon 3 dan 4 di BKF Kementerian Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan reformasi birokrasi itu apa. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance, untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan, dan perubahan sumber daya manusia aparatur. Slide selanjutnya di sini ada sejarah birokrasi dari zaman ke zaman. Yang pertama, birokrasi zaman kerajaan. Yang kedua, birokrasi zaman kolonial. Yang ketiga, birokrasi zaman Orde Lama. Yang keempat, birokrasi zaman Orde Baru. Yang terakhir, yang kelima, birokrasi zaman reformasi. Yang pertama di sini ada birokrasi zaman kerajaan, di mana para pejabat kerajaan dapat bertindak sekehendak hatinya terhadap rakyat. Yang kedua, zaman kolonial. Pada zaman kolonial tersebut, birokrasi pemerintahan kolonial disusun secara hierarki yang puncaknya pada Raja Belanda. Yang ketiga, ada birokrasi zaman Orde Lama. Birokrasi menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai politik yang memenangkan pemilu. Dan yang keempat, birokrasi zaman Orde Baru. Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasinya ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh. Dan yang terakhir, birokrasi zaman reformasi dalam kondisi pelayanannya yang syarat dengan nuansa kultur kekuasaan. Publik menjadi pihak yang paling dirugikan. Kultur kekuasaan dalam birokrasi yang dominan membawa dampak pada terabaikannya fungsi dan kultur pelayanan birokrasi sebagai abdi masyarakat. Slide selanjutnya di sini ada ruang lingkup reformasi birokrasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu menyusun organisasi dan tata kinerja. Yang kedua sebagai sarana dan prasarana kepegawaian. Yang ketiga mengatur tentang sistem dan prosedur kepegawaian. Yang keempat sebagai kewenangan organisasi. Itulah ruang lingkup yang ada di reformasi birokrasi. Selanjutnya di sini ada tantangan dan hambatan reformasi birokrasi. Di sini ada tantangan bagi Indonesia yang harus mengantisipasi era keterbukaan antar negara yang semakin luas yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka menarik calon investor yang kredibel. Dan Indonesia harus menghadapi perubahan iklim yang sangat signifikan, bahkan sudah berdampak pada sejumlah kota besar seperti di Jakarta. Indonesia pun harus menghadapi warga dunia yang semakin tinggi mobilitasnya. Demikian pula pada pertambahan penduduknya yang signifikan. Indonesia harus menghadapi ketertinggalan dalam hal kesejahteraan masyarakatnya, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Itulah tantangan di Indonesia. Di sini ada hambatannya. Hambatannya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pemerintah masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Yang terakhir, yang ketiga, manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal. Tantangan dan hambatan ini dapat kita rasakan sebagai warga negara Indonesia. Di slide selanjutnya di sini ada macam-macam eselon. Nah, di sini ada jenis-jenis eselon menjadi terbagi 4 bagian. Ya, di tingkat eselon sendiri berdasarkan kesulitan, tanggung jawabnya, dampaknya, dan persyaratan kualifikasi dalam tolak ukur pemberian gaji. Yang pertama, eselon yang pertama itu merumuskan kebijakan, menetapkan, mengembangkan, serta menyelenggarakan. Yang kedua,
eselon yang kedua menyelenggarakan dan menetapkan. Eselon yang ketiga merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, serta mensosialisasikan. Dan yang terakhir, eselon yang keempat, memproses, merancang, menyusun, melakukan, dan mengerjakan. Itulah macam-macam eselon yang ada di tiap instansi pemerintah. Slide selanjutnya ada program dan struktur organisasi. Di sini program dan struktur organisasi ada 9, terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama itu manajemen perubahan. Yang kedua penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat penguatan penguasaan. Yang kelima penataan sistem manajemen SDM aparatur. Yang keenam penataan ketatalaksanaan. Yang ketujuh penguatan akuntabilitas kinerja. Yang kedelapan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kesembilan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Program ini juga ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan dalam roadmap masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk terciptanya pemerintah yang bersih dari KKN. Slide selanjutnya di sini ada roadmap reformasi birokrasi pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Dalam penyusunannya bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas, akuntabilitas, aparatur, dan pengawasan kementerian yang menyatakan penyusunan strategi yang diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam roadmap ini, program dan kegiatannya pun didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan yang paling terendah dari kementerian, lembaga, Pemda. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan capable sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, proporsional, serta bersih dari praktek KKN. Slide selanjutnya di sini pemangkasan eselon di BKF Kementerian Keuangan. Dalam rangka menyederhanakan birokrasi di Kementerian Keuangan, BKF mengurangi pejabat eselon 3 dan 4. Tujuannya itu untuk mencapainya Indonesia maju dan berfokus kepada isu meningkatkan sumber daya manusia, infrastruktur, melakukan transformasi ekonomi. Kementerian Keuangan BKF menghilangkan eselon 3 dan 4 untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, efektif, efisien dari sebelumnya. Dalam rangka tersebut, meningkatkan reformasi dan menjaga regulasi semakin simpel dan efisien sehingga dapat meningkatkan kemampuan dari birokrasi itu sendiri. Dalam organisasi Kementerian Keuangan itu begitu penting karena berpengaruh kepada lingkungannya yang terus berubah secara dinamis. Kementerian Keuangan suatu kebutuhan yang terus-menerus yang tidak hanya bersifat sementara atau temporer. Selanjutnya di sini ada alur pemangkasan eselon. Di sini ada 5 langkah. Langkah pertama, melakukan identifikasi jabatan-jabatan administrasi pada masing-masing unit kinerja. Yang kedua, melakukan pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terkena dampak. Yang langkah ketiga, melakukan pemetaan pada posisi fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang kena dampak pemangkasan. Langkah yang keempat, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi. Langkah yang kelima, penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Inilah alur-alur pemangkasan eselon di tiap instansi atau unit kerja di pemerintahan. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan reformasi birokrasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Dengan menerapkannya pemangkasan eselon 3 dan 4 untuk meningkatkan investasi sehingga birokrasi yang tadinya berbelit-belit menjadi sederhana. Terima kasih. Maaf bila banyak kata atau bahasa yang kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya di sini masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.